Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan mengenai representasi pengetahuan dan logika fusi lanjutan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putu Asadista Pratama. Saya di sini sebagai mahasiswa yang menempuh program pasca sarjana di Universitas Pendidikan Ganesha dengan mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Hendra. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai terlebih dahulu. Basis pengetahuan. Dalam membuat sistem pakar, maka pertama yang dilakukan adalah membangun basis pengetahuan. Karena basis pengetahuan ini akan digunakan oleh motor inferensi dalam penalaran dan mengambil keputusan. Untuk bagiannya dapat kita lihat di sini, basis pengetahuan merupakan bagian penting dalam membangun sebuah sistem pakar. Basis pengetahuan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu knowledge engineering dan knowledge representation. Knowledge engineering itu mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan yang dimiliki atau yang ada. Kemudian knowledge representation adalah bagaimana merepresentasikan pengetahuan itu untuk membentuk pengetahuan yang akan digunakan pada mesin referensi. Terus, apakah itu karakteristik dari representasi pengetahuan? Karakteristiknya adalah dapat diprogram dengan bahasa komputer dan simpan dalam memori. Yang kedua adalah fakta dan pengetahuan lain yang terkandung dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Jadi, dalam merepresentasikan pengetahuan itu, pengetahuan yang akan kita gunakan dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman dan disimpan dalam memori serta dapat digunakan sebagai atau dikonsumsi untuk dalam melakukan penalaran. Representasi pengetahuan itu terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsiran itu sendiri. Hal yang berhubungan dengan representasi pengetahuan adalah objek pengetahuan itu sendiri, event, performa, dan meta knowledge. Event adalah kejadian-kejadian yang ada dalam dunia nyata dan hubungannya. Performa itu bagaimana melakukan satu tugas tertentu. Kemudian meta knowledge adalah pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Klasifikasi representasi pengetahuan itu sendiri yaitu representasi logika menggunakan logika formal, representasi prosedural menggambarkan prosedur sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah. Ini biasanya menggunakan if-then. Kemudian representasi network yaitu menggambarkan pengetahuan sebagai sebuah graf dan tree. Representasi terstruktur memperluas konsep representasi network dengan node-node-nya menjadi struktur data yang kompleks. Contohnya yaitu script, frame, dan objek. Logika. Bentuk representasi pengetahuan yang paling tua itu adalah logika. Jadi logika itu digunakan dalam prosesnya untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah ada. Logika itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Logika proposisi, suatu pernyataan itu dapat bernilai benar atau salah. Kemudian ditunjukkan dengan simbol-simbol tertentu. Di sini kita menggunakan simbol P atau Q. Penggabungan proposisi itu memakai operator logika seperti konjungsi, yaitu operator AND, disjungsi, operator OR, negasi, operator NOT, implikasi, operator jika maka, biimplikasi, yaitu operator jika dan tidak jika. Contoh logika proposisi itu misalnya adalah jika hujan turun sekarang, maka saya tidak akan pergi ke kantor. Kalimat tersebut dapat ditulis P tanda panah Q. Jadi jika P maka Q. Dengan aturan
P itu adalah hujan turun. Q, saya tidak pergi ke kantor. Tabel kebenaran logika proposisi itu dapat dilihat seperti berikut. Untuk konjungsi atau N akan bernilai benar jika semuanya bernilai benar. Untuk operator OR atau disjungsi itu akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Negasi adalah kebalikan dari nilai benar, begitu juga sebaliknya. Implikasi akan bernilai salah jika makanya bernilai salah. Kemudian diimplikasi akan bernilai benar apabila keduanya sama. Yang selanjutnya adalah logika predikat. Konsep dan aturan sama dengan logika proposisi. Jadi di sini akan membangun sebuah pernyataan menjadi dua bagian, yaitu argumen dan predikat. Contohnya predikat individual atau predikat individual 2. Contoh logika predikat. Jadi Joko suka bahasa Inggris. Otomatis suka Joko bahasa Inggris. Predikatnya atau keterangannya adalah suka. Argumen atau objeknya adalah Joko dan bahasa Inggris. Contoh lain adalah Joni adalah seorang mahasiswa. Jadi predikatnya adalah mahasiswa, sedangkan objeknya atau argumennya adalah Tony. Komponen membentuk logika predikat, yaitu objek, properti, relasi, dan fungsi. Objek adalah sesuatu yang memiliki identitas individual, contoh warna. Properti yaitu sifat yang membedakan antara objek yang satu dengan objek lainnya, contohnya merah. Relasi adalah hubungan antar objek, contoh lain. Yaitu fungsi adalah relasi yang mempunyai suatu nilai. Quantifier. Jadi ada dua quantifier, itu universal quantifier dan existential quantifier untuk setiap dan terdapat. Contoh aplikasi logika predikat. Almeria adalah seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa Almeria masuk jurusan informatika, berarti informatika Almeria, dan begitu seterusnya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa quantifier, yaitu setiap mahasiswa teknik pasti akan suka riset operasi atau akan membencinya. Jadi bentuknya akan seperti itu. Setiap X, teknik X, suka X riset operasi, dan ada operator OR dan juga objek argumen benci dengan objek riset operasi. Selanjutnya adalah himpunan fusi. Himpunan fusi yaitu terdiri dari grip set dan fusi set. Grip set itu terdiri dari absolut nilainya antara true atau false, jadi tidak ada nilai di antaranya. Contoh adalah suhu badan lebih dari 30 derajat adalah demam. Selain itu tidak demam. Kemudian fusi set ini fenomena alam yang serba tidak tepat dan samar yang ditinjau dari cara berpikir manusia. Contohnya hari ini angin kencang. Apa yang dimaksud dengan angin kencang tersebut? Kemudian hari ini angin sangat kencang. Apa perbedaannya dengan angin kencang? Jadi dalam melakukan proses atau membuat sebuah himpunan fusi ada beberapa operasi dasar dari himpunan fusi itu sendiri, yaitu fusi union, fungsi intersection, dan fungsi komplement. Fungsi union yaitu fungsi keanggotaan
dari himpunan A dan himpunan B betul-betul ditetapkan sebagai maksimum dari dua fungsi keanggotaan tersendiri. Sedangkan fungsi intersection yaitu berturut-turut ditetapkan sebagai minimum dari dua fungsi keanggotaan tersendiri. Fungsi komplement dianggap sebagai negasi dari fungsi keanggotaan A yang telah ditentukan. Adapun aturan fusi itu sendiri yaitu terdiri dari satu set aturan if then fusi, di mana dasar aturan ini merupakan inti dari sistem fusi yang merupakan sensor terhadap semua komponen lain yang menggunakan daripada sistem dasar atau fungsi dasar if then tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat aturan fusi yaitu variabel input dan output, jangkauan nilai logistik, penurunan aturan fusi, mesin inferensi atau penararan. Prinsip logika fusi yang digunakan untuk mengkombinasikan aturan if then dalam suatu dasar aturan fusi. Berdasarkan kombinasinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode inference engine dan juga 3 metode inference engine lain. Yang pertama yaitu berdasarkan aturan individu menggunakan kombinasi gabungan. Yang kedua yaitu berdasarkan aturan individu menggunakan kombinasi irisan. Kombinasi gabungan tersebut menggunakan dua metode secara umum, yaitu product inference engine dan minimum inference engine. Sedangkan untuk yang menggunakan kombinasi irisan menggunakan Fuka-Switch inference engine dan Zadeh inference engine serta Dense-Racer inference engine. Defusifikasi atau penegasan yaitu suatu mekanisme untuk mengkonversi atau mengubah hasil output fusi menjadi output non fusi yang tegas. Jadi akan menghasilkan nilai real atau nilai yang dapat diukur. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu center of gravity, bisector, mean of maximum, largest of maximum, smallest of maximum. Fusi Inference System atau FIS. Jadi FIS ini salah satu metode logika fusi yang dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Tahapan dalam fusi itu sendiri yaitu fusifikasi, inferensi fusi, dan defusifikasi. Metode fusi yang digunakan antara lain metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Metode Tsukamoto ini setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan satu himpunan fusi dengan fusi keanggotaan yang monoton. Metode Mamdani, metode kenal dengan metode max-min, yaitu pembentukan himpunan fusi yang menggunakan nilai max atau min dalam menghasilkan solusinya. Jadi tahapannya yaitu fusifikasi, fungsi implikasi, komposisi aturan, dan penegasan atau defusifikasi. Metode Mamdani untuk defusifikasinya dapat menggunakan beberapa metode: centroid, bisector, mean of maximum, largest of maximum, smallest of maximum. Centroid itu mengambil titik pusat, bisector mengambil nilai di antara dua domain pada keanggotaan fusi, kemudian maksimum itu nilai rata-rata dari nilai keanggotaan maksimum. Largest of maximum mengambil nilai terbesar dari nilai keanggotaan maksimum, dan smallest maksimum itu mengambil nilai terkecil dari nilai keanggotaan maksimum. Metode Sugeno. Penerapan Sugeno ini mirip dengan metode penerapan pada Mamdani. Hanya saja nilainya tidak berupa himpunan fusi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini ada menggunakan dua pendekatan model fusi Sugeno order 0 dan pendekatan model fusi Sugeno order 1.
Ada pun beberapa aplikasi logika fusi yang digunakan antara lain dalam mesin cuci. Jadi dia dapat mengatur kecepatan dan memunculkan indikator, lampu indikator kalau saja dalam mesin cuci itu kadar kotornya sangat tinggi atau sangat rendah. Kemudian transmisi otomatis pada mobil, kereta bawah tanah ini digunakan untuk melakukan pergantian jalur pada kereta bawah tanah. Kemudian ilmu kedokteran untuk melakukan pengecekan pada sel kanker, manajemen dan pengambilan keputusan pada level manajemen pada suatu perusahaan, ekonomi, klasifikasi percocokan pola, psikologi, ilmu sosial, ilmu lingkungan seperti perakiraan cuaca. Jadi banyak sekali aplikasi fusi dari aplikasi logika fusi yang dapat diimplementasikan. Terima kasih. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.